Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita mulai saja ya, karena ini sudah jam 1:05. Yang belum bisa menghadiri, ya nanti tonton aja deh recordnya ya, kalau tersimpan dengan selamat. Kalau enggak ya hidadayu bye-bye. Oke, di sini kita akan mengulas tentang mata kuliah teori game. Mungkin teman-teman baru pada dengar ya teori game, atau mungkin salah ngira gitu, disangkain teori game itu membahas tentang game yang biasa kita mainkan. Dari mulai membuat game sampai misalnya publish game, padahal bukan ya teori game di sini ya pure teori tentang permainan, bagaimana strategi-strategi yang ada dalam permainan asli ya, ataupun permainan tanda kutip di sini. Permainan tanda kutip itu maksudnya persaingan antara dua orang atau dua kelompok. Ya dalam kehidupan nyata gitu, seperti kalau kita buat perusahaan nih, terus punya perusahaan saingan gitu. Dan kita akan memilih strategi-strategi apa ya yang bisa kita lakukan gitu agar kita punya misalnya pendapatan yang besar. Nah, itu teori game gitu. Jadi bukan yang tadi Ibu bilang ya, membuat game sampai publish, itu ada lagi, itu namanya desain dan teknologi game. Game yang memang dibatasin itu game digital gitu. Kalau ini gamenya lingkupnya umum gitu, bisa dalam permainan kehidupan nyata ya, yang sebenarnya kita nggak mau main tapi kita harus ada strategi, kan dalam kehidupan juga kan ada strategi ya. Ataupun game yang betulan dalam bentuk misalnya board game atau paper base atau game digital gitu. Tujuannya buat apa? Ya mungkin siapa tahu barangkali nanti kalian ada yang jadi game developer, masa sih nggak tahu gitu teori game aslinya gitu. Kita bikin game yang ada strateginya, tapi kita nggak belajar strategi tentang game itu sendiri. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke asal-muasal teori game ya. Kenapa sih ada istilah teori game? Kapan munculnya gitu? Apakah ini sebuah istilah yang baru atau dari dulu udah ada gitu ya? Nah, salah satu yang terkenal itu adalah kasus yang namanya Prisoner's Dilemma. Ini cikal bakal munculnya game teori karena ada kasus ini, Prisoner's Dilemma. Prisoners apa? Prisoners. Itu tahanan ya. Tahanan. Penjara, prisonersnya itu adalah tahanan ya. Prisonnya itu penjara kan. Dilema itu berarti kita dihadapkan beberapa alternatif sampai aduh bingung nih mau pilih yang mana gitu. Alternatif di sini itu dalam bentuk strategi. Jadi ada beberapa strategi yang disuguhkan dan kita harus memilih karena seakan-akan kan kita player dari sebuah permainan itu. Begitu juga dengan orang lain yang jadi katakanlah pesaing kita gitu. Nah, di Prisoner's Dilemma ini ada dua orang ya ceritanya. Ini mah ngedongeng ibunya. Ini lagi di-record nggak ya sama ibu? Kok nggak ada tandanya? Ya, udah lagi. Ada, Bu. Di-record ya. Nah, ada dua orang pencuri. Pencuri ini ya memang dia melakukan pencurian ya, mereka berdua ini, mereka tuh. Tapi
entah bagaimana sih polisi itu tidak menemukan barang bukti nih. Padahal mereka itu jelas-jelas mencuri itu duaan ini tuh. Nah, akhirnya ada suatu jebakan lah ya. Maksudnya sih mau ngejebak mereka berdua untuk mendapatkan bukti. Kedua orang ini dipisahkan lalu diinterogasi dalam ruangan yang berbeda. Jadi nggak bisa contek-contek gitu dengan jawaban temannya. Berbeda ruangan, yang satu di ruangan A, yang satu di ruangan B. Apa bentuk interogasinya? Seperti ini. Ya, 2 orang ditangkap, A dan B, lalu diinterogasi. Pilihannya mengaku atau tidak. Sama ya, kedua-duanya ditanyain, kamu mau ngaku atau enggak? Mau ngaku nih, gitu kan. Pasti kita kan mikir ya, mau ngaku atau enggak. Emang kalau ngaku dapat apa? Emang kalau enggak ngaku dapat apa gitu kan ya, sebagai manusia yang normal. Ada strategi di situ, kayaknya nggak mau ngaku begitu saja gitu kan. Nah, kata polisi yang masing-masing menginterogasi itu, kamu kalau kamu ngaku ya sekarang, terus teman kamu di sebelah ruangan itu enggak ngaku, kamu dihukum 1 tahun. Kalau kamu ngaku. Si B kan nggak ngaku, si B bakal dihukum 10 tahun, kata polisinya gitu. Terus satu lagi kan diinterogasi ya di ruangan B. Polisinya bilang, B, kalau kamu ngaku, kamu dihukum 1 tahun. Kalau A masih nggak ngaku dengan perbuatannya, A dihukum 10 tahun. Kenapa diberikan opsi seperti ini? Karena polisinya berpikir, kalau kamu ngaku berarti kamu kooperatif gitu dengan kami. Jadi kamu nggak akan dikasih hukuman yang berat. Nah, semakin nggak ngaku nanti hukumannya semakin berat loh gitu. Jadi dikasih ancaman kan. Nah, disinilah dilemanya. Tapi ketika dua-duanya mengaku, A-nya ngaku, iya. Karena tadi kan mau misalnya ya, mau dapat 1 tahun, saya mau ngaku Tapi kalau dua-duanya ngaku, sama-sama mengakui, dua-duanya jadi dihukum 3 tahun. Jadi kalau dihukum 1 tahun itu berlaku jika dia ngaku temannya enggak, ya. Bisa diikuti enggak sampai sini? Tapi kalau dua-duanya ngaku, dihukumnya 3 tahun. Berarti ada satu lagi ya pilihan. Kalau dua-duanya tidak mengaku. Kalau dua-duanya tidak mengaku, itu dihukum 2 tahun. Pasti kalian akan punya jawaban sendiri-sendiri. Kalau ditempati dengan kalau berada di kondisi seperti ini gitu ya, saya bakal ngaku atau enggak ngaku ya. Ayo coba deh kita tes aja deh, siapa yang mau jadi 2 tahanan. Nanti ditaruh di ruang yang berbeda. Kita akan simulasi, benar nggak sih? Hasilnya akan memilih strategi yang paling menguntungkan gitu untuk masing-masing. Oke, ada yang mau menyodorkan diri? Siapa bisa raise hand atau di unmute? Junda nih, ada Junda nih. Junda mau jadi tahanan? Tadi HP-nya mati Bu, ini nggak dengar tadi. Kenapa?
HP-nya jauh-jauh mati saya tadi. HP-nya jauh mati. Rian. Mana nih Rian suaranya nih? Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya nanti kamu suruh milih mau ngaku atau nggak ngaku. Kalau kamu ngaku, teman kamu nggak ngaku, kamu dihukum 1 tahun, teman kamu 10 tahun. Kalau kamu ngaku, teman kamu juga ngaku, dihukumnya 3 tahun. Kalau sama-sama nggak ngaku, 2 tahun. Kalau kamu nggak ngaku, tapi teman kamu ngaku, kamu dihukum 10 tahun. Jadi pilihannya cuma 2, ngaku atau enggak ya. Ini Rian, kita masukin dulu ke room deh. Nah, di sini Rian udah masuk ke room yang berbeda dengan kita. Satu lagi temennya siapa nih? Mau Vera. Ibu. Oke, Bebas Vera apa Ibu dulu. ya? Hah? Bebas ya. Nggak usah dipisahin ya, Vera. Ini kita tanya aja langsung dia. Kalau kamu ada di posisi ini, kamu mendingan ngaku atau enggak? Dari tadi tuh lagi mikirin itu, Bu. Bentar, Bu. Tadi tuh kalau ngaku 2 tahun kan, Bu. Kalau dia ngaku, aku ngaku. Aku. Mending Sirian takut ngaku ini. Ntar dulu. Wah, saya emang akan ngaku, Bu. Kok ada Rian? Bukan. Junda. Berarti. Apa dimasukin? Tapi kalau misalnya aku nggak ngaku, si Rian ngaku, aku yang berat dong. IC temannya tuh ICB itu temannya atau enggak sih? Rian udah masuk ya? Udah masuk ke room 2. Ya. Ya. Oke, Vera, apa jawabannya? Apa? Belum ya? Ini close all room. Jangan di close. Kalau kita ngaku terus Sirian ngaku gimana? Per. Kalau kita ngaku terus Sirian ngaku gimana? Kalau kita ngaku, si Rian ngaku, hukumannya 3 tahun. Kalau kita ngaku dia enggak? Kalau kita ngaku dia enggak ngaku, Rian dihukum 10 tahun. Aku 1 tahun. Salah share. Mana. Ya udah, mending ngaku. Aku. Ya kan. Ya udah.
Lebih dikit juga tahanan. Iya. Meren. Masuk kamu ke rumah orang. Masuk ke rumah. Bu, ini saya di room 2 sendiri ya. Iya, dia di room 2 sendirian. Ya, kan dia yang ngajak atau orang pengen diajak wae. Inisiatif tuh kamu yang ngajak. Udah, Bu. Udah, apa jawabannya? Ngaku aja, Bu. Oh, ngaku aja. Oke. Jujur. Udah dipindahin ya. Ya udah, kembali lagi ya Rian. Nah, kalau Rian nih mau ngaku atau enggak? Kalau misalnya ngaku si Vera itu enggak, mau dihukumnya 1 tahun. Si Vera tuh 10 tahun. Kalau kamu enggak ngaku ya, tapi si Vera ngaku, kamu yang dihukum 10 tahun. Veranya 1 tahun. Kalau dua-duanya ngaku, Veranya ngaku, kamu ngaku, dihukumnya 3 tahun. Kalau dua-duanya enggak ngaku, dihukumnya 2 tahun. Mau pilih ngaku atau enggak ngaku? Di sini saya posisinya berarti A ya, Bu. Bisa A, bisa B, sama aja sih. Oh. Sama aja. Kalau Vera misalnya A, tadi berarti kamu B. Jadi ya hukumannya sebaliknya aja ini mah. Kalau kompak ngaku 3 tahun, kalau kompak enggak ngaku 2 tahun. Kalau enggak kompak, yang satu ngaku, yang satu enggak. Yang enggak ngakunya itu dihukumnya lebih berat. Soalnya disangka tidak kooperatif dengan polisi. Jadi hanya ada 2 pilihannya. Mau ngaku atau enggak ngaku. Enggak ngaku, Bu. Enggak ngaku. Kamu tidak mengakui perbuatanmu. Dia tidak mengakui. Ya, ternyata Vera tadi mengaku. Berarti Rian dihukum 10 tahun dan Vera dihukum 1 tahun. Jadi begitulah. Jadi kalau misalnya kalian itu dudung maman lah ya, sahabatan gitu, atau ipin upin ya yang sudah tahu gelagat atau sikap rekannya satu sama lain. Aduh, nanti si Vera tuh bakal ngaku nggak ya? Kalau Vera tuh orangnya kayak gitu, pasti dia ngaku misalnya gitu. Nanti Rian pasti dia nggak akan mau ngaku. Nah, itu di sini kalau keduanya kooperatif ya, antara Vera sama Rian, pasti pilihannya apa mereka berdua?
nggak maunya kita sama-sama nggak Nggak ngaku ngaku, Bu. aja deh gitu ya. Tapi kalau yakin ya itu, kalau yakin temennya sama-sama nggak ngaku. Ketika nggak ngaku berarti punya probabilitas dihukum 10 tahun ya nggak? Kalau kita udah bilang nggak ngaku nih berarti kita punya peluang dihukum 10 tahun kan? Beda kalau kita ngaku. Kalau kita ngaku kita nggak akan dapat hukuman 10 tahun kan, pilihannya cuman 1 tahun ngaku atau 3 tahun ya nggak? Tapi di saat kita nggak ngaku, kita masih punya peluang itu yang paling berat tadi, 10 tahun tadi. Kita akan lihat dari teori game, bagaimana sih strategi yang dipilih berdasarkan teori game ini. Ada A, ada B, ada mengaku, ada tidak. Ini namanya payoff matrix. Matriks kan kalau di matematika yang isinya angka-angka itu ya. Ini juga sama isinya angka-angka. Besarnya 2 kali 2. Namanya payoff matrix. Dinamain payoff karena di sini payoff itu apa ya, sinonimnya itu ganjaran, imbalan gitu ya. Kalau kita main game malah skor kita gitu, payoff itu atas strategi yang kita lakukan. Kalau kita bikin payoff matriksnya, yang atas itu punya A, loh mana tulisannya belum muncul. Malah ketutupan nih. Salah. Ini. Yang atas ini punyanya A. Yang bawah ini punya B. Kalau A mengaku, ya, B-nya mengaku, itu payoff-nya bagi A itu dapat 3 tahun penjara. B-nya juga 3 tahun penjara. Kalau A tidak ngaku, tapi B-nya mengakui perbuatannya, A-nya dapat 10. B-nya dapat 1. Kalau di sini B-nya tidak ngaku ya. Nggak ngaku nih. Dia 10 tahun karena si A-nya mengaku ya. Tapi kalau dua-duanya tidak mengaku, B-nya 2 tahun, A-nya juga 2 tahun. Ini namanya payoff matrix. Jadi isinya berupa angka-angka payoff. Kalau di kehidupan nyata ya itu dikira-kira gitu. Misalnya persaingan antara 2 perusahaan atau strategi negara A perang gitu ya sama negara B gitu. Nah, itu payoff-nya ya dikira-kira sendiri sama masing-masing si negara yang mau berperang. Ini namanya payoff matrix. Lalu muncullah pertanyaan, apa sih ya strategi terbaik bagi A dan B jika keduanya rasional? Keduanya rasional ya, namanya manusia pasti mau payoff-nya itu besar ya, nggak mau rugi gitu, nggak mau rugi banyak. Kalaupun ada di suatu situasi yang ini sama-sama rugi sih, tapi ya kita pilih ruginya yang paling minimal gitu. Jadi di sini harus rasional, bukan orang yang ya nggak apa-apa lah saya kalah aja deh, udah kamu aja menang. Nah ini nggak ada gitu ya di teori game ini, semuanya bersaing secara rasional. Jadi nggak ada, aduh kasihan, udah deh gitu.
kamu mah yang menang lah, saya malah biarin lah gitu, bubuk ranggina. Nggak ada seperti itu. Tapi dua-duanya berkompetisi ingin mendapatkan payoff yang paling besar. Di sini kita lihat lagi payoff matriksnya ya. Lanjutannya. Jika B itu orang yang selalu mengaku, si B itu selalu ngaku nih orangnya. Maka pilihan si A akan lebih baik mengaku, ya enggak? Karena 3 tahun itu lebih kurang dari 10 tahun ya. Kalau dia tahu temennya tuh bakal ngaku, dia mah pasti bakal ngaku deh, ya udah saya juga ngaku misalnya. Kalau si B itu selalu tidak mengaku, berarti A lebih baik apa? Tidak mengaku juga. Mengaku, Ding. Ya, lebih baik mengaku ya. Karena 1 itu kurang dari 2 tahun nih. Sekarang sebaliknya. Kalau misalnya A itu selalu mengaku, lihat di tabel A itu selalu mengaku nih. B lebih baik mengaku kan. Kalau A selalu tidak mengaku, B itu lebih baik mengaku. Jadi di sini ada lagi muncul istilah namanya itu Nash equilibrium ya. Jadi Nash equilibrium ini adalah dia kondisi di mana ya dua-duanya optimal gitu. Ternyata dua-duanya kalau kita lihat tadi kenapa ya optimalnya bukannya sama-sama nggak ngaku aja gitu kan. Coba lihat kalau sama-sama nggak ngaku dapat berapa? 2-2 kan, lebih kecil daripada 3-3 kan. Dia nggak ngaku, saya nggak ngaku. Nah, tapi di sini Nash equilibrium-nya kenapa pilihannya malah ngaku gitu dua-duanya? Karena apa? Karena apapun pilihan dari si pesaing, dia tetap aman, nggak akan dapat peluang buat dipenjara 10 tahun, ya nggak? Kalau misalnya dia nggak ngaku, dia masih ada peluang 10 tahun buat dipenjara. Jadi itu dilemanya. Kalau kita lihat, bukannya hasil terbaiknya mendingan nggak ngaku gitu dua-duanya. Buat kedua belah pihak kan enak, cuma kok enak sih di penjara kan cuman di penjara 2 tahun misalnya kayak gitu, paling sedikit gitu secara kasat mata nih kalau lihat di tabel 2-2 sama 3-3 mendingan 2-2 lah Bu ya. Iya, itu mah hasil terbaik memang bagi keduanya. Kalau pasti ya enggak, kalau enggak pasti ya lebih baik strateginya itu adalah dua-duanya mengaku. Nah, jadi di sini berdasarkan perhitungan teori game, tadi berdasarkan kehidupan nyata ya, karena nyatanya nggak apa ya Kak, suka nggak sesuai ya sama teori ya. Nah, di sini Nash equilibrium itu tidak memberikan hasil terbaik sebenarnya buat keduanya, tapi seenggaknya dia nggak akan dapat rugi yang parah banget gitu. Akan dapat di penjara 10 tahun banget. Nah, kalau 2-2 tadi kan syaratnya harus apa? Keduanya harus kooperatif ya, harus sehati gitu. Jadi Nash equilibrium teh kalau bisa dibilang itu titik amannya itu di mengaku dua-duanya sehingga dapat payoff-nya itu -3 ya, harusnya sih minus sih. 3 tahun karena kan rugi ya. 3 tahun di penjara, 3 tahun di penjara. Jadi titik aman jika lawan mereka berbuat apapun gitu. Karena paling parah juga nggak akan dihukum 10 tahun gitu.
Bahkan bisa 1 tahun ya dihukumnya kalau temennya nggak ngaku gitu. Ini namanya Nash equilibrium. Jadi sebenarnya bagus gitu kalau misalnya mereka benar-benar bisa bekerja sama ya tanpa ada yang curang gitu. Tapi di sini mah naluri manusia itu akan susah buat bekerja sama gitu, apalagi dalam jangka panjang. Oke, ini sekilas tentang teori game ya. Jadi teori game itu kalau kita bisa lihat di sini, ini mempelajari bagaimana orang berperilaku dalam situasi persaingan. Nah, Nash equilibrium ini yang nanti kita suka cari-cari gitu di dalam setiap kasus. Nash equilibriumnya apa gitu, nilai permainannya gimana, bagaimana strategi yang harus dilakukan si A, bagaimana strategi yang harus dilakukan si B, agar keduanya nanti menghasilkan strategi yang membuat payoff-nya tuh optimal gitu. Si Nash equilibrium ini sesuai dengan namanya ya. Dia itu istilahnya dicetuskan oleh John Nash ya. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang John Nash, bisa ditonton aja filmnya, udah ada filmnya yang membahas tentang kehidupan John Nash ya. Jadi dia seorang matematikawan. Nama judul filmnya Beautiful Mind. Kalau yang ada waktu bisa ditonton. Jadi di sini konsep teori permainan yang menentukan solusi optimal dalam permainan non kooperatif ya enggak? Non kooperatif kan? Kalau tadi kooperatif kan contek-contekan jawabannya maunya oh udah aja yuk. Dan kita mah temenan ya. Nggak apa-apa ya nggak 1 tahun ya 2 tahun aja. Iya asal kamu nggak jadi 10 tahun. Nggak ada itu ya di sini ya. Jadi ya, di sini di mana setiap pemain tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi awalnya. Nah, dicetuskannya ini pada tahun 50-an. Tapi dia tuh sakit sebenarnya. Dia sakit skizofrenia, sakit jiwa gitu. Sakit jiwa aja bisa menuangkan teori yang sebegitu. Atau kita yang sakit jiwa ya, nggak tahu kan. Bisa menuangkan teori yang sebegitu jelimetnya gitu. Nah, ini adalah salah satu dari buku referensi yang bisa kita pakai. Tapi saya nggak akan pakai satu buku ini karena yang pertama tuh tebal banget ya dan dalamnya bahasa Inggris. Jadi kita kayak kulit manggis, kita ekstraknya aja ya. Nggak usah satu buku ini. Kecuali kalau kalian mau terjun ke dunia politis yang beneran atau jadi penasehat ya, penasehat perusahaan atau mau jadi ahli ekonomi, itu memang belajar juga teori game gitu. Jadi tidak hanya ditemukan di ilmu matematika atau teori game, ini kita buat kalau di F kan buat game asli gitu, buat game beneran. Kan nggak asik juga ya bikin game satu teh menang terus. Ada satu kondisi yang menang terus player kayak gitu. Jadi harus ada strategi di situ. Itu yang pertama. Terus ada lagi nih slide lanjutannya yang ada di Google Classroom. Kalau tadi simulasi, baru sekarang kita masuk ke konsep awal ya. Kita akan bahas tentang biasalah pertama tuh introduction ya, pendahuluan, definisi dan aturan, ada unsur-unsurnya, strategi, tujuan, dan klasifikasi permainan. Nah, seperti sudah disinggung sebelumnya, kalau
pada kehidupan sehari-hari pun kita sering menemukan atau berada dalam kondisi yang bersifat kompetitif ya, baik diwarnai persaingan atau konflik. Biasa terjadi antara 2 orang atau sejumlah orang dalam bentuk kelompok atau grup. Contoh-contohnya nih, ada para manajer pemasaran yang bersaing dalam memperebutkan bagian pasar. Permainan catur, jelas ya, lagi happening tuh Dewa Kipas ya. Terus 2 buah partai politik yang bersaing dalam kampanye untuk memperoleh suara terbanyak. Atau para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang. Karena kita bahas permainan di sini, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu memang apa sih yang disebut permainan, kriteria-kriteria apa sih yang ada dalam sebuah permainan. Di slide ini contohnya ada 4 ya, kriteria atau ciri-ciri dari suatu permainan. Yang pertama, ada persaingan kepentingan di antara pemain. Yang kedua itu, setiap pemain punya sejumlah pilihan, terbatas ataupun tidak terbatas, tapi dia punya sejumlah pilihan. Namanya strategi. Nah, yang ketiga, ada aturannya untuk mengatur pilihan-pilihan itu. Disebutkan satu-satu atau diketahui oleh semua pemain. Terus ada hasil permainan ya dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh semua pemain dan hasil untuk seluruh kombinasi pilihan dari pemain diketahui dan didefinisikan secara numerik. Secara numerik tadi yang pakai angka itu yang di payoff matrix. Lanjut, jadi di sini bisa kita katakan kalau permainan atau game adalah suatu bentuk persaingan antara 2 orang atau pihak atau kelompok ya, yang saling berhadapan dan menggunakan aturan-aturan yang diketahui oleh kedua belah pihak yang saling berhadapan. Nah, keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Kalau kita buat dalam bentuk matriks tadi, nanti ada yang namanya pemain baris. Nanti ada yang namanya pemain kolom. Kita bisa pelajari lebih lanjut di pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi. Tuh, nanti kita bisa lihat mana sih yang namanya pemain baris, mana sih pemain kolom. Yang tadi juga udah ada pemain baris dan kolomnya. Nah, anggapannya adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Selalu ada kata rasional di sini. Dia ngambil strategi yang rasional. Tiap pemain itu harus ngambil strategi yang rasional. Nah, tadi permainan. Lalu kita masuk ke teori game. Jadi apa itu teori game? Jadi di sini kita kan tadi pakai pendekatannya matematis ya. Di sini suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Jadi dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Asumsi-asumsi yang harus kita perhatikan juga di dalam teori permainan ini, yang pertama, tiap pemain punya strategi ya, yang berhingga banyaknya misalnya, dan mungkin berbeda dengan pemain lainnya. Yang kedua, setiap pemain bersikap rasional, yaitu berusaha untuk memilih strategi yang memberikan hasil paling optimal bagi dirinya, berdasarkan payoff dan jenis game yang dimainkan. Kalau Nash Equilibrium itu tadi sama John Nash ya. Kalau game teorinya sendiri, ini diperkenalkan pada tahun 1944 ketika John van Neumann dan Oscar Morgenstern mempublikasikan buku klasik mereka.
kalau 2an ini ke economic behavior ya, jadi perilaku dalam bidang ekonomi. Nah, sejak saat itu digunakan juga oleh tentara-tentara untuk merencanakan strategi perang dan para manajer untuk bargaining secara kolektif dan oleh semua jenis bisnis. Aturan-aturan dalam permainan ada langkah atau strategi ya. Terus ada langkah atau strategi yang dapat dipilih oleh tiap-tiap pemain. Yang kedua, ada informasi yang digunakan oleh setiap pemain yang memilih langkah atau strategi. Yang ketiga, ada payoff, ganjaran pembayaran yang didefinisikan secara numerik yang harus dipenuhi oleh setiap pemain setelah permainan selesai. Tadi kalau kita anggap permainan selesai, misalnya skornya jadi 1-10 gitu ya. 10 tahun di penjara, Rian 1 tahun di penjara Vera gitu. Nah, ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam game, di sini yang dimaksud game teori ya. Ada end pemain, ada strategi permainan, dan ada ganjaran atau payoff yang tadi. Jumlah pemain. Jumlah pemain tidak selalu sama artinya dengan jumlah orang yang terlibat. Ya, bisa aja orangnya banyak tapi tetap dikelompokin gitu. Jadi sehingga di situ cuma ada 2 atau 3 kelompok sebenarnya yang bersaing. Strategi itu adalah siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya. Payoff itu hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan. Digolongkan jadi 2 macam kategori, yaitu permainan dengan jumlah 0 atau zero sum games dan permainan jumlah bukan 0. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau begitu, tadi udah ada kriteria, udah ada aturan. Kita harus bisa membedakan mana sih yang dikatakan sebuah permainan ya dalam game teori ini, mana yang bukan dikatakan sebagai permainan. Silahkan diskusi. Di sini ada 3 contoh permainan dalam tanda kutip. Apakah permainan di bawah ini mengandung unsur-unsur dalam teori game? Ada contoh 1, ada contoh 2, contoh 3. Silakan dibaca dulu, dicerna sekitar 5 menit, dipandangi ya, lalu dipikirkan benar nggak sih? Ini kok kayak selintas permainan, tapi apa memang benar gitu permainan yang kita maksud dalam teori game? Ya, silahkan dipikirkan dulu. Sekarang 13.49 berarti 13.50-an ya, 51 atau 52 kita bahas.
Oke. Ada yang sudah dapat jawabannya? Tentukan apakah permainan di bawah ini mengandung unsur-unsur dalam teori game. Contoh 1 ya, kita baca dulu. Dipandang game yang terdiri dari 2 pemain. Misalkan masing-masing pemain diberikan 6 kartu yang berisi angka 1 sampai 6. Selanjutnya, para pemain diminta memilih salah satu dari angka-angka tersebut dan menunjukkannya. Ada 2 pemain dikasih kartu. Kartunya ada angkanya 1 sampai 6. Jika jumlah kedua angka adalah genap, pemain kedua membayar 1 terhadap pemain kedua. Sebaliknya, jika jumlah kedua angka ganjil, pemain pertama membayar 1 kepada pemain kedua. Bisa dipahami nggak? Ada 2 orang, Ibu nih sama Vera. Ibu punya kartu 6 ya. Vera juga punya kartu 6. Ibu ngeluarin 2 misalnya, angka 2 kartunya. Vera ngeluarin angka berapa? 3 1. gitu. 1 ya. 2 tambah 1 berapa? 3. Ganjil ya. Berarti karena ganjil, misalnya jadi ibu yang bayar ke Vera 1 gitu. Kalau genap hasilnya 2 sama 2 gitu. Vera yang bayar 1 ke ibu ya. Iya. Itu contoh pertama. Apakah ini mengandung unsur-unsur dalam teori game? Lalu yang kedua, permainan pada contoh ini terdiri dari 2 pemain. Sama, 2 pemain juga. Kedua pemain masing-masing diberikan sebuah dadu. Ibu punya dadu, Vera punya dadu. Dadu kan titik-titiknya jumlahnya 1 sampai 6 ya? Iya, Bu. Lalu kita lempar tuh masing-masing dadu. Keluar deh. Yang 1 dapat 5, Ibu dapat 5. Vera dapat 1 misalnya ya. Angkanya genap. Tapi sama tadi aturannya. Yang genap ganjil itu nanti ngasih 1 ya ke yang aturannya udah disiapin dulu kalau yang Ibu ganjil atau yang Vera genap gitu buat masing-masing dapat imbalan 1. Nah, cuman yang 1 kan pakai kartu ya. Ya. Yang 1 pakai dadu yang contoh 2. Sama dong, Bu. Apakah sama gitu? Coba pikirkan lagi ya. Beda. Oh, bedanya cuma dari siasatnya. Dari siasat atau aturannya. strateginya. Iya. Nah, yang ketiga, ini namanya permainan ular tangga. Udah pernah kan mainin permainan ular tangga? Ada papannya. Papan sampai 100. Papan sampai 100, isinya tangga, gambar tangga, ada gambar ular sama dadu kan. Cara mainnya baca dadunya keluar berapa? Keluar 7 misalnya 6 sama 1 berarti dia melangkah 7 kotak gitu ya. Begitu aja sampai di angka 100 ya, yang nyampe 100 itu yang menang. Apakah mengandung unsur-unsur dalam teori game? Jawab sekarang, Bu. Ya, boleh. Contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Sekarang yang pertama dulu, contoh 1. Mengandung unsur-unsur dalam teori game nggak? Ada, Bu. Ya, tadi unsur-unsurnya apa aja tadi? Yang ada pemainnya kan ada 2 pemain, n pemain, jumlah pemain. Terus ada strateginya, terus sama ada yang terakhir tuh pay off-nya, ganjarannya. Kalau misalnya yang itu yang ganjil bayar 1 gitu, Bu. Ya, betul. Terus sekarang contoh 2 siapa? Ada yang mau jelasin nggak? Apakah mengandung unsur-unsur dalam teori game? Masa orang-orang semua? Enggak sih, terserah aja sih. Bisa ada yang mau. Masih sama kok, Bu. Cuman beda strategi. Beda strategi. Ya, pemainnya ada nggak? Ada kan 2 orang. Pemainnya ada 2 orang. Strateginya ada emang. Ada. Tapi nggak bisa ngambil keputusan.
Nggak ada ya. Oh, dadu oh iya kan. iya kan itu dilempar. Oh iya benar Bu. Oh, saya mau Iya. dadu. Saya mau Kita pengen 6 3. nggak bisa atur si dadunya 6 kan. Oh iya benar Bu. Saya mau dadunya 5 misalnya. Oh berarti nggak bisa Bu. Oh berarti bukan teori game. Iya, kecuali bisa apa tatap mata saya langsung dadunya berubah. Kayak Stephen Chow gitu. Ya. Kecuali kalau ngelicik Bu. Ya, kecuali kalau dadunya dikasih ganjelan sudutnya jadi keluar. 2 terus ya, 2 terus misalnya. Nah, sekilas sama, tetapi ada perbedaan di sini ya. Yang pertama itu memenuhi unsur teori game, yang kedua enggak. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Yuk main ular tangga. Enggak Bu yuk. Nah, enggak. Terus udah deh. Contoh 1 udah selesai, contoh 2 udah selesai, contoh 3 udah selesai ya. Nah, jadi kan sekarang udah bisa bedain tuh ya, mana ini permainan yang mengandung unsur dalam teori game sama permainan yang tidak mengandung unsur-unsur dalam teori game. Makanya ada di angkatan sebelumnya kan ada teori game juga. Ibu minta bikin itu board game, card game ya, atau game digital, itu game digital. Ya apa Belum dituangkan gitu ya, belum dituangkan ke gamenya. Lalu ada satu kelompok yang ngasih ini gamenya pakai botol. Botol apa? Kan game botol diputerin gamenya, cara mainnya, peraturannya, terus kayak truth order gitu. Iya Bu. Tapi di sini kalau lihat apa ya, botolnya aja tuh di saat kita nentuin strateginya mau jawab atau enggak, itu termasuk permainan enggak? Ada 2 ya nih contohnya. Contoh A ya, contoh A. Botol diputerin, lalu menunjukkan botolnya itu ke arah Vera. Vera ditanyain mau jujur atau mau dapat hukuman ya, yang pertama. Nah, kalau yang satu lagi gamenya ada botol juga diputerin, yang kena arahan nunjuk botol dapat duit 100.000 misalnya. Mana yang mengandung unsur permainan, mana yang tidak, yang contoh A atau contoh B? Contoh B. Kan ada ganjarannya Bu. Contoh B ada ganjarannya. Kalau yang A kan itu tergantung kita, kalau mau jawab, kalau enggak kan Bu. Benar, yang B gimana? Yang B ada strateginya atau Kalau kita? kalau bisa langsung ketunjuk langsung dapat ganjaran payoff-nya Bu. Ya, tapi kita ada strateginya nggak, tunggu nasib doang kan? Oh iya. Coba ya dipikirkan lagi A sama yang B. Yang A ada strateginya kan? Saya mau nerima nggak ya? Oh iya ada. Atau Mengaku daripada ngaku atau enggak gitu ya? Ketika dia ketunjuk gitu kan? Juga ada payoff-nya. Nah, ya begitulah contoh-contoh yang sekilas sama, tapi kalau kita analisis lebih jauh lagi ternyata ada yang missing gitu, ada satu unsur yang tidak terpenuhi. Kita dari tadi udah bahas strategi ya. Lalu apa itu strategi di dalam game teori? Ada apa macamnya nggak sih strategi di dalam teori, di dalam game teori gitu. Di sini ada yang namanya strategi dominan dan ada strategi optimal. Kalau strategi dikatakan dominan bila setiap payoff-nya dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Bisa dipahami nggak? Dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior. Jadi mau kita mau lawan kita pilih strategi A, B, C, D, kita pakai strategi yang B itu misalnya ya, menang akan selalu menang gitu. Jadi itu dominan, akan selalu lebih baik gitu payoff yang kita dapat itu gitu. Bukan berarti payoff-nya selalu untung juga ya, tapi kalau misalnya dia kalah nggak terlalu rugi gitu. Itu namanya
strategi dominan. Ada juga yang namanya strategi optimal. Itu rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan para pesaingnya. Mirip ya, ada strategi dominan dan ada strategi optimal. Tujuan di sini ada tujuan. Tujuan dari model permainan adalah mengidentifikasikan strategi atau rencana optimal untuk setiap main. Permainan juga bisa kita klasifikasikan. Bisa kita klasifikasikan berdasarkan jumlah langkah dan pilihannya. Bisa kita klasifikasikan berdasarkan jumlah pemainnya. Bisa kita klasifikasikan berdasarkan besar payoff yang diterima. Kalau jumlah langkah itu ada yang permainannya berhingga atau finite game, ada yang infinite game, permainan tidak berhingga. Apanya yang berhingga sih? Ya jumlah langkah dan pilihannya gitu ya, dan strateginya di sini. Ada dua, ada finite game dan ada infinite game. Lalu berdasarkan jumlah pemain. Ada permainan 2 orang dan ada permainan N orang. Kalau sendiri, permainan bukan? Sendiri. Bukan, Bu. Permainan N orang misalnya N-nya sama dengan 1. N kan lebih dari 1. Kalau ada I mah jadi 2. Ini N orang, N-nya nggak boleh sama dengan 1 ya. Jadi 2 ya. Saya mainan sendiri. Lawan AI. Ya, lawan AI. Tapi di sini juga jadi ada 2 kan, si AI dan si orang itu gitu ya. Iya, jadi permainan. Jadi tetap permainan, iya. Walaupun yang berwujud orang ya, 1 yang berwujud bukan orang, 1 misalnya. Ada lagi berdasarkan besar payoff, permainan berjumlah 0. Zero sum game, yaitu suatu permainan dengan jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0. Yang kedua, permainan berjumlah tidak 0, yaitu permainan dengan total pembayaran dari masing-masing pemain pada akhir suatu permainan tidak sama dengan 0. Permainan ini dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kalau yang zero sum game itu misalnya ketika ibu untung 2, lawan ibu itu rugi 2 gitu. Jadi 2 dikurang 2 kan hasilnya sama dengan 0 ya. Ibu kalah 10. Berarti pesaing ibu itu menang 10 poin. Jadi semakin yang 1 diuntungkan, yang 1 semakin rugi gitu. Dijumlahin hasilnya 0, makanya namanya ini zero sum game ketika dijumlahkan berhasil 0. Kalau yang tidak 0 kayak tadi kan 10 sama 1 ya, di penjara 1 tahun sama di penjara 10 tahun, dijumlahin kan enggak 0. Berjumlah tidak 0 atau non zero sum game. Oke, sampai sini dulu kuliahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, tadi pemaparan materi. Ibu, kalau perbedaan kan tadi sama-sama ganjaran ya, Nash equilibrium sama payoff, bedanya apa, Bu? Nash equilibrium itu keadaan ketika payoff-nya itu seimbang antara 2 pemain gitu. Seimbang di sini maksudnya yang 1 nggak kalah, yang 1 nggak rugi-rugi amat, yang 1 juga nggak untung-untung amat gitu, atau bisa dua-duanya sama-sama untung misalnya gitu, atau sama-sama rugi yang agak balance gitu. Kalau bahasanya draw ya. Jadi kalau Nash equilibrium itu adalah kondisi ketika payoff-nya itu seimbang antara 2 pemain. Kalau payoff apa? Kalau payoff adalah kakaknya tadi. Hasil.
Oh, Ketika angka iya. hasil A dengan angka hasil B itu dekat seimbang ya atau seimbang, itu masuk ke dalam kondisi Nash equilibrium. Gitu. Oh, iya, Bu. Ada lagi? Ya, Bu. Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oh iya, ada kuisnya juga. Bisa kalau misalnya yang sebelumnya udah input dan mau diperbaiki masih bisa ya sampai 3 kali kan ada Iya. linknya. Ini diperbarui lagi linknya. Sekarang deadline-nya sampai tanggal 31, tapi dengan jawaban yang sama, dengan pertanyaan yang sama dan opsi jawabannya Oh, beda. Oh, itu sama. Itu kan Ibu nyobanya 3 kali. Yang diambilnya yang paling gede atau dibagi 3? Yang paling gede. Oh, ya, Bu. Iya, soalnya males bagi-bagi sih. Ya, Bu. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi dan kalau ada pertanyaan susulan, seperti biasa bisa disampaikan di grup aja ya. Ya, Bu. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Oke, jadi hari ini tadi udah belajar tentang unsur-unsur game ya, klasifikasi permainan. Ternyata permainan, tidak semua permainan itu punya unsur-unsur permainan ya ternyata gitu dalam konteks teori game. Gitu. Oke, sampai di sini, dilanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Mohon maaf dengan segala kekurangan ya, dan jika ada kesalahan kayak tadi Rian dimasukin sendirian, kasihan dia. Ya, Bu. Di room yang gelap gitu kan, tidak ada teman. Jadi ngerasa diinterogasi sendiri. Untung nggak Ibu masukin satu teman lagi buat interogasi ya di situ. Oke, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.